Perkenalkan, nama saya Cindiliana Banda, saya mahasiswa Sosiologi semester 3. Baik, kali ini kita akan membahas tentang metode penelitian sosial. Pada bagian pertama, kita masuk pada bagian perkenalan. Pada bagian perkenalan ini, kita akan mengenal yang namanya penelitian organisasi di dunia nyata. Penelitian yang dilakukan di dunia nyata itu ya adalah berupaya untuk memecahkan sebuah masalah. Tujuan dari penelitian ini dilakukan yaitu untuk memperluas pengetahuan organisasi melalui sebuah proses prinsip yang universal dan menemukan sebuah pengetahuan yang penting dan juga bernilai untuk masyarakat. Yang kedua, kita masuk pada perspektif teoritis dan juga penelitian metodologi. Dalam perspektif ini kita dibagi menjadi dua bagian, yaitu perspektif ontologi dan juga perspektif epistemologi. Perspektif ontologi sendiri adalah sebuah studi tentang keberadaan serta mewujudkan pemahaman apa adanya. Sedangkan epistemologi yaitu mencoba memahami apa itu artinya mengetahui dan memberikan latar belakang filosofi untuk mewujudkan jenis pengetahuan yang sah dan juga memadai. Yang ketiga, kita masuk pada memilih dan merencanakan dengan baik proyek penelitian. Dalam merencanakan dengan baik proyek penelitian, otomatis topiknya juga harus baik. Tahap pertama dalam memilih dan merencanakan dengan baik proyek penelitian yaitu kita harus memilih topik. Kita harus memilih topik penelitian. Jadi, sumber topik penelitian itu harus literatur dan langsung dari tempat kerja. Topik penelitian yang bagus itu seperti memberi Anda kebebasan untuk mengendalikan dan memaksimalkan pengembangan diri Anda. Untuk mempertimbangkan apakah topik penelitian mungkin bermanfaat untuk diri Anda di masa yang akan datang, itu kita harus cari cara untuk menghasilkan ide penelitian seperti apa yang saya akan lakukan agar bisa berjalan dengan baik. Yaitu yang pertama, kita harus memeriksa kekuatan dan kelemahan yang ada pada diri kita, seberapa kemampuan kita, seberapa bisa kita dalam mengerjakannya, seperti itu. Serta melihat proyek-proyek masa lalu serta mencari literaturnya, menjelajahi preferensi dan diskusi relevansi dan menyimpan buku catatan ide dan analisis SWOT. Topik juga harus dihindari dari topik yang sepele serta kekurangan bahannya, maksudnya kekurangan bahan sumber daya, kurang sponsor, terlalu teknis, tidak bisa dipungkiri, dan bergantung pada penyelesaian proyek lain. Itu sangat susah. Jadi pada bagian itu harus dihindari. Dalam menulis setelah kita meneliti, tentunya kita harus menulis proposal proyeknya. Pada dasarnya ada dua jenis, yaitu proposal organisasi dan proposal akademik.
Nah, proposal organisasi yaitu ditulis dengan mendapatkan dana untuk suatu proyek. Nah, proposal akademik itu rencana untuk melakukan penelitian sebagai bagian dari akademik program studi. Nah, yang keempat kita masuk pada eksperimental dan kuansi eksperimental desain penelitian. Nah, struktur penelitian eksperimental itu mempunyai tahap perencanaan dan tahap operasional yang mengharuskannya ya untuk melakukan. Jadi kita harus melakukan eksperimen itu harus berdasarkan struktur, jangan sembarangan, mungkin itu akan merusak. Jadi berikut adalah tahap-tahapnya. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah atau pernyataan yang menarik. Yang kedua itu meninjau literatur dan teori yang relevan. Yang ketiga harus mengembangkan pertanyaan dan hipotesis. Kita melakukan hipotesis, terus mengidentifikasi variabel secara operasional, dan mengidentifikasi variabel yang independen dan dependen, serta melakukan studi melalui tahap operasional penelitian yang keberhasilannya tidak hanya tentang bagaimana data dikumpulkan, tetapi seberapa baik studi tersebut terencanakan menggunakan statistik deskripsi dan inferensial, menerima atau menolak hipotesis, dan juga mempersiapkan laporan formal. Nah, pada bagian kelima kita masuk pada merencanakan deskriptif dan survei analitik. Survei adalah apa itu survei? Survei adalah sebuah alat penelitian yang umum karena memungkinkan pengumpulan data yang besar dari sampel yang besar. Pada bagian ke-6 kita masuk pada merencanakan studi kasus. Pada umumnya itu studi kasus digunakan untuk beberapa atau berbagai topik, termasuk kinerja organisasi. Nah, studi kasus itu harus digunakan ketika tidak ada kesempatan untuk mengontrol dan memanipulasi variabel. Ketika kita melakukan studi kasus, maka akan melibatkan itu individu, departemen, objek, dan sistem, dan lain-lain. Terus pada bagian ke-7, merancang evaluasi. Ya, dalam merancang evaluasi biasanya melibatkan pengumpulan data secara sistematis tentang karakteristik produk, kebijakan, serta pantauan layanan. Pada bagian ke-8 yaitu kita masuk pada pengumpulan data primer atau kuesioner. Nah, kuesioner itu merupakan salah satu alat pengumpulan data yang paling populer yang biasanya diberikan kepada responden untuk mengisi seperti diberikan itu dengan tujuan ya, diberikan untuk misalkan saya membuat suatu penelitian tentang pantai, jadi saya harus menyiapkan kuesioner agar saya tahu berapa orang yang menyukai pantai tersebut, berapa juga yang tidak menyukainya. Baik, pada bagian ke-9 itu mengumpulkan data primer atau wawancara. Nah, wawancara merupakan sebuah percakapan antara orang di mana satu orang memiliki peran sebagai peneliti. Jadi saya diwawancara, ada orang yang meneliti saya. Mungkin itu tentang sebuah penelitian atau skripsi yang sudah dikerjakan. Terus bagian ke bab 10-nya kita akan membahas tentang pengumpulan data primer. Kita melakukan pengamatan. Jadi pengamatan itu adalah kombinasi kompleks dari penglihatan, suara, sentuhan, penciuman, dan juga resepsi.
Baik, sekian dari saya. Terima kasih.